Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya dan mendapat predikat paling taat kepada Allah. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang dilakukan tanpa mengeluh. Mereka selalu patuh dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun siapa sangka di antara para malaikat ada dua orang yang mendapatkan siksaan. Siapakah mereka dan apa yang sudah mereka lakukan? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, para malaikat protes karena manusia hanya akan membuat kerusakan. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke bumi, maka berkatalah malaikat, "Wahai Tuhanku, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat merasa bahwa mereka adalah makhluk yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menurunkan dua orang malaikat di antara para malaikat untuk menjadi manusia. Kedua malaikat itu adalah Harut dan Marut. Mereka pun turun ke bumi. Keduanya dijadikan selayaknya manusia biasa. Dan mereka juga bertugas sebagai hakim yang memutus perkara salah dan benar. Perkara yang dilimpahkan kepada mereka pun terselesaikan dengan baik. Keputusan-keputusan yang mereka hasilkan adil dan bijaksana. Semua orang bisa menerima keputusan yang dihasilkan oleh mereka. Manusia pun takjub dengan mereka. Namun, cobaan mulai datang kepada keduanya. Allah menciptakan seorang wanita bernama Zahra yang cantik jelita. Zahra lalu mendatangi kedua malaikat itu. Mereka bertanya tentang keadaan Zahra. Zahra pun menjawab, "Tidak, demi Allah, sehingga kalian mau mengucapkan kalimat musyrik ini." Mereka pun menjawab bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah. Zahra lalu meninggalkan mereka berdua dan kembali menggendong bayi untuk diminta dibunuh oleh mereka berdua. Namun kedua malaikat tersebut kembali menolak. Mereka tidak ingin menyekutukan Allah. Langkah terakhir yang Zahra lakukan adalah membawakan arak dan meminta kedua malaikat itu meminumnya. Dan mereka berdua pun meminumnya dan mabuk. Mereka pun berzinah dengan Zahra secara bergiliran. Karena kehilangan kesadaran, mereka juga melakukan pembunuhan. Setelah keduanya sadar, mereka tahu bahwa semua yang enggan mereka lakukan telah dilakukan saat mereka kehilangan kesadaran diri akibat meminum arak. Malaikat Jibril pun turun ke bumi dan menemui mereka berdua. Diriwayatkan dari Makhul dari Mu'adz, ia berkata, ketika kedua malaikat itu telah pulih kembali kondisinya, maka datanglah dari sisi Allah malaikat Jibril kepada mereka. Pada saat Jibril datang, kedua malaikat itu sedang menangis. Dan Jibril pun ikut menangis seraya berkata, "Cobaan apakah yang membuat kalian menjadi hanyut seperti ini?" Mendengar ucapan Jibril ini, tangis keduanya bahkan semakin menjadi. Jibril lalu berkata, "Sesungguhnya Tuhan kalian telah memerintahkan kepada kalian untuk memilih antara azab di dunia atau nasib kalian berada dalam kehendak Allah. Menyiksa kalian atau mengasihani kalian sesuai kehendaknya, atau kalian lebih suka disiksa di akhirat." Mereka pun memilih siksa dunia. Dari sinilah mereka berdua tahu bahwa dunia hanya sementara, sedangkan yang kekal adalah akhirat. Karena memilih siksa dunia, Harut dan Marut pun digantung di antara dua gunung pada sebuah gua bawah tanah. Setiap hari mereka disiksa hingga datangnya pagi. Perawi hadis mengatakan bahwa lokasi disiksanya Harut dan Marut terjadi di wilayah Babil, Persia. Setelah para malaikat mengetahui kejadian ini, mereka pun menjadi kagum pada manusia yang bisa menahan godaan dan tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kalabi berkata, setelah itu para malaikat pun senantiasa memohon ampunan untuk anak cucu Adam. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi.
Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 5. Para malaikat menyadari bahwa menjadi manusia yang taat kepada Allah bukanlah sesuatu yang mudah, terlebih jika mendapatkan cobaan. Mereka kagum dengan manusia yang mampu menghadapi godaan berupa kenikmatan dunia yang belum tentu mereka mampu menghadapinya. Sahabat beriman, itulah dua malaikat yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak mampu menahan godaan dunia, mereka geram akan manusia yang berbuat kerusakan. Namun ketika malaikat itu menjadi manusia, ternyata mereka sadar bahwa untuk tetap istiqomah taat kepada Allah banyak cobaan yang akan datang. Cobaan yang datang kepada manusia sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu benar bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 186. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.